Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Dalam bidang bimbingan yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama kita Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di LBKK. Ikutilah perbincangan kami, karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul Gunadis, ngomong-ngomong Pak, mengenai masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya menghadapi anak-anak remaja. Saya sendiri mempunyai anak remaja, Ibu Idayanti juga punya anak remaja, dan kami seringkali menemui masalah dengan mereka. Kalau kami amati dengan cermat, sebenarnya kami harus jujur mengatakan kenakalan-kenakalan itu tidak terlepas juga karena sikap kami sebagai orang tua kepada mereka. Tapi kadang-kadang kami juga sebagai orang tua merasa kesalahan itu tidak sepenuhnya pada kami. Yang ingin kami tanyakan Pak Paul adalah bagaimana hubungan antara orang tua dan remaja sehingga menimbulkan masalah-masalah di antara remaja itu sendiri. Saya teringat perkataan Dr. James Dobson, Pak Gunawan. Beliau adalah pakar konseling Kristen di Amerika Serikat yang dikenal dengan sindikat radionya Focus on the Family. Beliau pernah berujar bahwa tidak ada jaminan bahwa orang tua yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Maksudnya adalah akan ada kasus di mana anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang solid ya, yang baik, yang mengasihi mereka, mendidik mereka dengan sehat dan baik juga, akan memilih jalan yang keliru. Dan kalau kita lihat contoh atau perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, di situ kita melihat bahwa si ayah mempunyai 2 anak dan dia membesarkan anaknya dengan baik, tapi toh si anak bungsu ini pada waktu menginjak usia sudah dewasa atau remaja memutuskan untuk keluar dari rumah. Anak ini memutuskan untuk hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan lepas dari bimbingan orang tuanya. Nah, jadi memang saya setuju dengan perkataan Dr. James Dobson bahwa akan ada kasus di mana orang tua yang sudah bersusah payah dengan sebaik mungkin membesarkan anak mereka akan menyaksikan anak mereka itu menolak ajaran dan didikan mereka. Jadi tidak tepat kalau kita memang mempersalahkan orang tua untuk semua masalah yang dihadapi oleh para remaja. Nah, tapi setelah berkata ini semuanya Pak, saya juga harus menekankan bahwa anak-anak adalah produk langsung orang tua. Produk langsung orang tua. Anak-anak produk tidak langsung dari pendidikan atau sekolah. Tapi anak-anak adalah produk langsung orang tua. Bahkan saya harus tegaskan lagi bahwa anak-anak juga bukan produk langsung gereja. Ada kalanya orang tua berkata, ya anak saya itu nggak benar karena kurang mendapatkan didikan yang baik dari gereja. Akhirnya tidak hidup secara Kristiani. Tapi saya pikir tuduhan seperti itu pun tidak berlandasan. Sebab tanggung jawab untuk membesarkan anak diletakkan pada orang tua, bukan pada para pendidik di sekolah maupun pada rohaniwan di gereja. Nah, jadi kita harus juga mengakui bahwa dampak kehidupan orang tua dan cara orang tua membesarkan anak benar-benar besar sekali pada perkembangan anak remaja kita. Nah, seperti apa itu dampaknya? Atau apa yang terjadi di antara orang tua dan anak
sehingga anak itu menjadi produk langsung dari orang tua. Begini, orang tua sebetulnya adalah contoh atau model hidup bagi si anak. Maksudnya begini, anak-anak itu sebetulnya sejak kecil belum tahu yang namanya gaya berjalan seperti apa, gaya bicara seperti apa. Dan anak itu mengetahui bagaimana berjalan dan berbicara itu dari orang tua. Jadi kalau orang tua itu misalnya berjalan dengan gaya tertentu, anak itu sampai disadari juga akan memperhatikan cara jalan orang tuanya dan akhirnya akan cenderung berjalan seperti itu pula. Dan banyak hal-hal kecil lain yang sebetulnya sampai disadari disampaikan kepada anak melalui gaya hidup atau interaksi orang tua dan anak. Nah, itu yang nampak. Yang tidak nampak juga sebetulnya banyak sekali yang diserap oleh anak. Misalnya, waktu orang tua itu marah-marah karena ada masalah di tempat pekerjaan atau di luar. Nah, orang tua sampai disadari sebetulnya juga sedang menunjukkan caranya dia menghadapi stres, yaitu dengan marah-marah. Nah, saya bukan berkata orang tua tidak boleh bereaksi dengan marah pada apa yang mereka hadapi di luar. Ya, kita manusia pasti kadang-kala ya bisa marah. Namun kalau misalnya marah-marah menjadi gaya ekspresi orang tua menghadapi stres, anak tanpa disadari akan mempelajari hal ini. Anak akan mengadopsi cara menghadapi stres, yakni dengan marah-marah, menggerutu. Nah, misalnya lagi, kalau si ibu menangis, harus menutup pintu di kamar, tidak mau bertemu dengan ayah atau anak-anak. Nah, si anak tanpa disadari juga akan mencontoh perilaku itu, yakni kalau lagi sedih, kalau lagi rasanya tertekan, ngurung diri di kamar. Sebab itulah yang mereka saksikan tatkala anak itu masih kecil. Nah, jadi hal-hal ini semua biasanya diserap oleh anak. Nah, kita kalau berkata, bukankah anak seharusnya bisa memilih? Maksudnya yang baik jangan dia adopsi, jangan dia tiru. Maksudnya yang baik yang dia tiru, yang tidak baik jangan dia tiru. Seharusnya memang begitu. Dan anak akan berbuat begitu. Kita pun sebagai orang dewasa sekarang akan bisa mengakui bahwa kita dibesarkan di rumah yang tidak sempurna, kan? Orang tua kita pun tidak sempurna. Ada hal-hal tentang orang tua kita yang kurang begitu baik, yang tidak kita terima, yang tidak kita adopsi. Hal-hal yang baik dari orang tua kita adopsi. Tapi toh kita tidak bisa sangkali pula bahwa akhirnya cukup banyak hal-hal yang tidak sempat kita pikirkan baik atau tidak baik, namun sudah kadung kita serap, sudah terlanjur kita masukkan menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, itulah yang menjadi bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam diri anak pada masa pertumbuhannya, yang akhirnya mempengaruhi anak itu. Nah, Pak Pol, kira-kira apa ya Pak Pol yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam menanggulangi masalah ini, Pak Pol? Tadi saya sudah singgung, atau pada acara yang sebelumnya telah saya singgung bahwa hal kontradiksi adalah hal yang sangat penting. Nah, bagi para pendengar yang kebetulan baru mulai mendengarkan siaran ini sekarang, saya akan sedikit berikan penjelasan apa yang saya maksud dengan kontradiksi tadi. Kontradiksi adalah apa yang dikatakan, diajarkan orang tua tidak cocok dengan apa yang dilakukan orang tua. Nah, kontradiksi sangat mengganggu pertumbuhan anak. Karena yang anak ingin lihat adalah kecocokan, kekonsistenan. Anak ingin melihat orang tua itu melakukan yang dia katakan. Kalau orang tua itu tidak melakukan yang dia katakan, anak cenderung tidak mengindahkan didikan orang tuanya atau pengajaran orang tuanya. Sebab anak-anak remaja menuntut bukti. Anak-anak remaja itu memasuki usia di mana mereka memang bersifat idealistik sekali, dan seharusnya lah begitu. Jadi anak-anak remaja ini membutuhkan sekali kekonsistenan,
bukan dalam perkataan tapi dalam hidup itu sendiri. Nah, tatkala anak-anak menemukan kontradiksi dalam keluarga, anak-anak itu akhirnya cenderung untuk membangkang, menolak nilai hidup orang tuanya. Misalnya orang tua berkata, kamu harus ke gereja, kamu harus ke gereja, tapi papa dan mamanya tidak mau ke gereja. Kalau misalnya anak itu tidur hari Minggu, dibangunkan tidak mau, ayahnya marah sekali. Anaknya akan dalam hati, mungkin tidak berani langsung ngomong, tapi dalam hati akan berkata, papa sendiri tidak mau ke gereja, kenapa memarahi saya yang tidak mau ke gereja? Atau misalnya kasus di mana mamanya rajin ke gereja, papanya tidak mau ke gereja. Nah, mamanya memaksa-maksa anak untuk ke gereja. Si anak akan berkata, mama bisa memaksa saya ke gereja, tapi mama tidak bisa memaksa papa ke gereja. Nah, akhirnya anak bisa menolak nilai moral orang tuanya. Karena apa? Karena melihat kontradiksi tersebut. Nah, jadi akhirnya anak-anak ini mengembangkan bibit tidak suka dengan ketidakcocokan hidup itu. Dan pada masa remaja itu anak-anak memang sedang mencari arah. Dia ingin mencari langkah-langkah apa yang dia harus ambil menginjak usia dewasa awal ini. Nah, sewaktu dia mendapatkan orang tuanya tidak konsisten, dia tidak akan mencari orang tua untuk memberikan pengarahan kepadanya. Sebab dia berpikir orang tuanya tidak bisa diandalkan, orang tuanya juga tidak konsisten, orang tuanya tidak melakukan hal yang betul juga. Jadi akhirnya anak itu akan mencari arah hidup di luar. Dan dia akan mencoba-coba. Dan memang usia remaja adalah usia eksperimen, usia mencoba. Anak remaja itu seolah-olah sekarang mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pada masa kecilnya. Tapi sekarang dengan tubuh yang sudah besar, suara yang juga mulai berat seperti orang dewasa, anak-anak remaja ini seolah-olah sekarang menerima suatu kesempatan yang memperbolehkan mereka melakukan lebih banyak hal. Nah, karena mereka sedang mencari-cari arah hidup dan juga jati diri, siapa diri mereka, nah mereka akan lebih tergoda untuk melakukan banyak hal. Nah, banyak hal inilah yang akan mereka lakukan. Nah, ada kalanya hal-hal yang mereka lakukan ini adalah justru hal-hal yang bermasalah. Memang harus diakui Pak Pol, seringkali saya juga tidak berlaku konsisten menghadapi anak remaja saya. Tapi sering saya katakan pada mereka, kamu jangan contoh yang jelek dari papa. Yang baik-baik kamu contoh, tapi yang jelek jangan kamu contoh. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Pol pernyataan seperti itu? Saya kira kalau contoh yang jelek itu tidak parah, anak akan memaafkan, artinya anak akan menerima. Tapi kalau contoh yang jelek itu kebetulan sangat jelek, anak suka memaafkan. Begini maksud saya. Kalau misalnya si ayah itu kalau marah memukuli anak habis-habisan, nah kemudian setelah memukuli anak nangis kesakitan, ayah akan berkata, maaf saya tadi hilaf, saya harap ya engkau memaafkan ayah, dan ya nanti kalau sudah dewasa engkau jangan mengikuti sifat ayah yang pemarah ini. Namun terjadinya bukan sekali, terjadinya berulang kali, sehingga anak itu sejak kecil sampai remaja, boleh dikata 10 tahun lebih sampai belasan tahun, kenyang dipukuli habis-habisan oleh orang tuanya dengan kejam, dengan berlebihan. Saya duga apa yang orang tua katakan tadi, jangan ikuti sifat jelek saya dan sebagainya, justru akan membuat si anak tambah marah, tambah membenci orang tuanya. Sebab bagi si anak pernyataan maaf ayahnya atau himbauan ayah agar jangan sampai dia mengikuti jejak si ayah sepertinya hanyalah basa-basi, tidak ada bobot kesembuhannya atau ketulusannya. Nah, jadi saya pikir kalau memang hal itu hal yang
sederhana, misalnya ya kadang-kadang misalnya ayah itu terlambat mengantar anak atau menjemput anak, terus berkata, aduh engkau jangan ikuti ya sifat ayah yang kurang baik ini, yaitu suka terlambat. Saya pikir hal kecil seperti itu anak akan maafkan dan lupakan. Begitu Pak Gun saya lihatnya. Terima kasih Pak Paul. Mungkin Bu Ida akan mengajukan pertanyaan, saya lihat. Pak Paul, masalah anak memang begitu kompleks ya Pak Paul ya. Sekarang apa tanggung jawab remaja sendiri dalam menghadapi masalah ini? Betul, itu bagus pertanyaannya Bu Ida. Jadi kita harus kembalikan juga tanggung jawab pada remaja. Tidak bisa kita menimpakan semua pada orang tua. Sebab ya orang tua seperti kita ini adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Saya kadang-kadang juga sebagai seorang ayah dan dengan istri saya, kami berbincang-bincang. Ada kalanya kami tidak begitu tahu pasti apa itu yang harus kami lakukan kepada anak kami. Jadi saya pikir anak remaja perlu menyadari ya. Kalau saya sekarang sedang berbicara kepada anak remaja, mohon Anda dengarkan. Kami ini orang tua sebetulnya tidak selalu tahu apa yang harus kami lakukan untuk membesarkan Anda sekalian. Kami tidak selalu mengerti cara yang paling efektif, gaya mengorang tuahi yang paling sehat, cara berkomunikasi dengan engkau anak-anak remaja yang paling cocok. Kami tidak selalu tahu. Ada kalanya waktu saya menengok ke belakang, saya melihat tindakan saya, kok saya berbuat begitu kepada anak saya. Saya kok menuduh anak saya dengan begitu mudahnya. Saya masih ingat satu kali kami kehilangan sesuatu dan istri saya serta saya langsung mencurigai bahwa anak kami lah yang telah mencurinya. Kami tanya dia dan dia bilang tidak, saya tidak mengambilnya. Ya karena saya tidak punya bukti ya saya stop di situ, saya tidak menuduh dia langsung. Tapi ya anak saya menyadari bahwa kami ini sudah menuduh dia. Celakanya adalah setelah kami cari-cari ketemu itu barang. Ternyata salah taruh. Kami yang salah. Jadi bukan terpaksa ya, dengan sukarela kami menghampiri anak kami dan meminta maaf kembali kepada dia. Dan saya masih ingat ekspresi wajahnya. Waktu kami meminta maaf, dia sangat sedih sekali. Sangat sedih, sangat terharu. Sebab ya saya rasa terluka sekali hatinya. Dia dituduh mencuri atau mengambil barang yang dia tidak lakukan. Nah, jadi kepada anak remaja saya juga harus memberikan pengertian ya. Kami orang tua tidak selalu mengerti apa yang kami lakukan untuk kalian. Enggak selalu mengerti. Kami pun belajar. Kami tidak pernah bersekolah menjadi orang tua, tidak pernah berguru dari seseorang menjadi orang tua remaja, tidak pernah. Kami hanya mempunyai kesempatan satu kali menjadi orang tua remaja, satu kali menjadi orang tua anak-anak balita. Semua hanya satu kali. Jadi kami tidak pernah benar-benar mempelajari ilmu-ilmu itu. Jadi anak remaja perlu ya, ini himbauan saya untuk ya menerima orang tua sebagai manusia yang tidak sempurna. Menerima mereka sebagai manusia yang tidak sempurna. Selain itu, saya pikir anak remaja juga perlu menyadari bahwa orang tua acap kali mengambil tindakan yang tidak disukai oleh anak remaja karena ketakutan orang tua. Ketakutan akan apa-apa yang akan terjadi pada diri Anda, anak-anak remaja. Ketakutan kalau ada musibah yang Anda harus hadapi. Ketakutan kalau Anda salah langkah, salah bertindak sehingga berakibatkan fatal. Banyak hal yang bisa membuat kami orang tua ini takut. Saya berikan contoh lain kepada anak remaja ya. Saya misalnya ingat waktu saya masih remaja,
teman-teman suka balapan motor. Kalau Anda berada di Jakarta, Anda tahu, atau usia Anda seperti saya sekarang, hampir 40, Anda mungkin masih ingat tahun 70-an itu, Jalan Gajah Mada hanya muruk menjadi ajang balapan motor anak-anak remaja pada hari Sabtu dan Minggu malam. Nah, kami ini orang tua akhirnya takut kalau ini terjadi pada diri Anda sebagai anak remaja. Jadi mengertilah bahwa memang kami ini takut ada hal buruk terjadi pada dirimu. Jadi kadang-kadang ketakutan kami ini kami nyatakan dengan melarang engkau berbuat hal itu atau hal ini. Ya, itu dua hal yang saya harapkan anak remaja bisa ingat. Dan hal yang terakhir anak remaja yang saya ingin juga sampaikan, ini imbauan dari firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 23 mulai dari ayat 22 hingga ayat 24. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini nasihat dari firman Tuhan. Anak remaja, belilah kebenaran. Meski orang tua mungkin kurang benar, tapi engkau bertanggung jawab untuk hidup benar sesuai dengan yang Tuhan sudah tunjukkan kepadamu. Juga firman Tuhan berkata, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya, hikmat Tuhan dan juga didikan Tuhan serta pengertian. Itu juga jangan kita tinggalkan. Dan di sini ditutup ayah seorang yang benar. Artinya jikalau engkau anak remaja menjadi anak yang benar, remaja yang benar, hidup dalam kebenaran Tuhan, yang paling akan bersorak-sorai adalah orang tua engkau. Orang tua engkau. Firman Tuhan menutup dengan berkata juga, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah engkau anak remaja menjadi orang yang bijak, berhikmat, memilih yang benar demi Tuhan, karena engkau pun bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Engkau tidak bisa mempersalahkan orang tuamu untuk keputusan-keputusan yang berdosa yang kau ambil. Suatu hari kelak engkau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan Yesus. Dan itu yang kau harus ingat, anak remaja. Terima kasih Pak Paul. Rasa-rasanya memang apa yang Pak Paul uraikan bukan hanya bermanfaat bagi anak-anak remaja, tetapi juga bagi kita-kita ini yang mempunyai anak remaja sebagai orang tua. Membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia tentunya harus didukung oleh semua pihak, baik orang tua maupun oleh remaja. Dan itu pasti tidak gampang. Betul. Saya percaya Pak Paul akan mau menjawab mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara pendengar. Dengan senang hati Pak Gunawan. Terima kasih. Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan berkeluarga pada masa kini, khususnya di dalam hubungan orang tua dengan anak-anak remajanya. Bapak Paul Gunadi selaku narasumber telah memberikan uraian yang cukup menarik. Apabila Anda berminat melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, atau bisa Anda singkat dengan LBKK, dengan alamat Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan dan dukungan Anda sangat kami nantikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.